Yeah, are you guys This ready? is just a one take. Okay. Life is just a one take. Okay. That's right. Kita rayakan. Come on. Merayakan hidup. Ladies and gentlemen, welcome to Merayakan Hidup. Nah, oke, jadi narasumber saya, tamu saya di Merayakan Hidup hari ini adalah seorang pengacara muda, nggak neko-neko, nggak norak kayak yang kemarin-kemarin itu ya kan, yang senior-seniornya, yang warna-warni penuh dengan cincin. Lebih low profile kali ini, tapi lawan-lawannya juga dulu waktu dia pegang kasus itu nggak main-main. Ada salah satunya juga yang lawannya dia adalah giant di kepolisian. Tapi ini dia justru hadir, dia perjuangkan mengenai keadilan bagi wong cilik. Nah, siapakah dia dan gimana perjuangannya? Langsung saja kita saksikan di sini di Merayakan Hidup bersama yang satu ini. Wait, Pak RT. Woi, apa kabar? Bagaimana, Nyong? Bro, Sehat-sehat, Pak Ce? Sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Ini adalah saudara rasa sahabat, rasa apa ya? Iya. Ini perjuangannya sama-sama dulu. Berapa tahun ya, Ndo ya? Aduh, dari 2009. 9. Dulu Ngana masih ingat waktu Ngana torang naik motor bareng. Iya. Motornya mogok. Motornya. Iya. itu kadang ngantor masih di mana waktu itu? Waktu itu kantor itu di ini, Kalibata. Gua Kalibata. ingat. Kita waktu itu mau ke Melawai. Melawai. Yuk barengan. Nebeng terus motornya mogok kan. Bro, sorry bro. Tapi Berarti itu kita waktu- udah 13 tahun ya. kurang 2000. lebih Iya. sekitar belasan tahun lah, Iya, 13 iya, tahun iya, kira-kira iya. begitu. Dan akhirnya kontak nggak lama, jadi pengacara mau Iya. serius gitu, tapi akhirnya ya puji Tuhan akhirnya bisa sampai titik ini. Oh iya, dulu kita tinggal bareng ya. Ada di mana? Di ruko. Kasih tahu Ron, Lantai 2. Tidur di papan. pasang AC cuman malam doang. Pasang AC cuma malam karena dan rame-rame. Jadi kayak barak gitu. Ada petakan-petakannya. Tidurnya berdasarkan tas. Jadi kalau kita tahu ini tas siapa, berarti ini kaplingnya dia kan. Waktu itu ada sekitar 10 orang ya. Dan itu dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah Berbagai kita daerah. kumpul. Waduh, dari berbagai macam etnis gitu. Dari segala macam warna kulit dan tato. Kelakuan. Tapi itulah ya, kita terinspirasi dengan seorang yang sama ya. Iya. Nah, orang yang sama itu nanti kita bahas siapa dia. Iya. Nah, anyway, Ron, jadi orang mungkin agak bingung ini. Ini kan Ngana marganya Ambon ya kan? Iya. Talapesi begitu ya. Tapi besar di Manado. Nih kita ketemu dia jadi Manado banget gitu. Kita Manado kawanua gitu. Jadi ngobrol sama dia Manado. Cerita Semanado. Semanado sekali. Nah, tapi gimana tuh ceritanya? Papa Ambon. Papa Ambon. Kita mami kan Manado. Mami Kaunang. mana? Kaunang. Iya, SMA Oke, Manado. SMA. SMA Manado. Torang nggak baku-daku waktu SMA ya. Belum. Pas Cuman di kita Jakarta. Cuma sudah dengar-dengar. Tapi ternyata kalau di Manado kita satu tongkrongan dulu. Iya. Makeret. Dulu. Jadi makeret apa? Daboribo. Damai boleh, ribut boleh. Sama-sama makeret jalan Sama-sama tohar gitu makeret ya. jalan tohar. Iya. Aduh, untung kita nggak nggak sama-sama waktu itu. Atau mungkin sama-sama, cuma waktu so pusing jadi nggak baku tahu. Iya. Waktu itu. Tapi kita sudah dengar. Tapi kayaknya di Manado orang suka ketemu, Dok. Kan Oh, iya. GBI Gilgal tuh. Oh iya. Iya kan gereja kan. Sempat di Gilgal, iya. Jadi iya, tahu sebenarnya. Tapi intens waktu ketemu di Jakarta ya 2009. Siap. Nah, Ron, tapi itu dia. Jadi Ngana sebetulnya kan bokap Ambon nih. Iya. Terus jadi Bokap apakah Ambon. sempat di Ambon dulu atau? Enggak, kita SD sampai lahir sampai SMP itu di Manokwari, Papua Barat. Papua Barat. Tuh. Oh, bokap kerja apa waktu itu? Bokap waktu itu kerja di penegak PNS ya. Oh, PNS. Ya, Oke. PNS, pegawai negeri sipil, nyokap juga, mama juga pegawai negeri sipil. Nah, kita itu lahir di Manokwari sampai SMP. Oh. Terus SMA baru pindah ke Manado karena waktu itu mami sakit. Akhirnya kita pindah ke Manado, terus mami ini ke Jakarta untuk berobat. Jadi kita lahir besar sebenarnya di Papua.
Papua. Cuma SMA itu 3 tahun full di Manado, nggak kemana-mana. Manado. Oke. Nah terus Untung lulus. untung Untung lulus kita SMA. tahu lah zaman dulu ya. SMA Rex Mundi dulu kan. Rex Mundi. Rex Mundi, makanya bisa nongkrong di Makeret kan nggak dekat. Berarti jarang masuk ya dulu ya. Ya, Jarang masuk kelas ya. ada catatan khusus. Ada catatan. Tapi apa yang membuat Ngana waktu itu akhirnya kayaknya seolah-olah kayak rebel banget gitu? Apakah memang mungkin karena ini kan papa meninggal waktu itu Iya. waktu umur berapa waktu Umur itu? 3 tahun. 3 tahun udah tinggal Iya, papa ya. iya. Terus dibesarkan sama mama. Itu pun cuman sampai Sampai SMP. SMP. Nah, berarti pada saat SMA Oma Oma yang besarkan. sama oma. Jadi Bro Roni ini SMA itu sudah yatim piatu. Oh, SMA kelas 1. SMA kelas 1 Setelah sudah SMA yatim kelas 1, piatu. terus nggak lama setelah masuk SMA kelas 1 nggak berapa bulan Juni itu ya. Hmm. Baru masuk malah. Baru Nggak lama masuk. mama meninggal. Nah, apakah itu yang mungkin jadi penyebab Bro Roni jadi agak-agak rebel begitu sampai Agak berani. zaman dulu Zaman ya dulu, toh? iya. Kalau di Manado kan tahu tuh Iya. pergaulan. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Ini untung kita ada di sini. Untuk Kalau kita langsung merantau. kalau kita masih di Anak sana. lorong, anak lorong, Aduh, anak lorong. anak lorong Jadi ceritanya ini. dulu di Manado ya namanya pergaulan masih muda, terus Ah. kita juga tidak ada gambar seorang orang ayah. Karena baru 3 tahun ya Iya, kan meninggal. terus orang tua juga pun waktu itu posisinya mami itu sakit. Jadi kan ya namanya anak muda ini kan mencari jati diri lah. Akhirnya bergaul kan kalau di Manado bergaul, minum, Cari jati diri iya, hal-hal seperti itu kan yang menurut kita ya dulu karena tidak ada bimbingan dari orang tua. Jadi artinya dulu kalau ngeliat kehidupan yang lama seperti itu nggak punya mimpi sebetulnya mau jadi kayak gini kan? Iya. Iya kan? Ya, Itu pikirannya kayak jauh banget karena gitu. dulu kan berpikir mau sekolah aja kan enggak gitu loh. Karena pertama soal biaya. Susah ya. Iya. Kedua juga pun ada keterbatasan kan dari keluarga juga ya tidak bisa membantu kan. Jadi ya buat kita ya bisa sekolah ya itu benar-benar anugerah. Dan itu yang dibantu sama Pak Daniel Alexander yang kita cerita ya. Yang kita sama-sama ketemu kan. Iya. Ini kita Jadi masing-masing. waktu pas di SMA itu lagi nyari-nyari jati diri, bergaul, ya terus akhirnya kita kan salah pergaulan. Nah, Pak Daniel ini kalau datang ke Manado, ya kita ikut. Nah, di situ lah itu mulai. gimana ceritanya sampai ketemu Pak Daniel waktu itu? Ya waktu itu Kita nyebutnya Papa sih sebetulnya, iya, teman-teman. Pak Daniel ini ya. Jadi Ketemu Papa gimana waktu itu? ceritanya waktu itu kan di Papua. Heeh. Mami ini kan ada ikut pelayanan juga lah. Oh iya. Di gereja, terus ketemulah di gereja gitu. Setelah itu lama nggak ketemu, tiba-tiba pas lagi datang ke Jakarta, kita SMA kelas 1 baru masuk, terus kita datang ke Jakarta, ikut retreat, ketemu lagi. Pas ketemu sudah ngobrol-ngobrol, kayak dia bilang yaudah ini kamu sekarang sekolahnya di mana di Manado, tapi nanti saya bantu dan saya mau anggap saya bapak kamu gitu loh. Oh di situ agak Lega ya, agak menemukan bukan sosok kaget ya? juga kan, seperti iya. oh iya ini ada sosok orang tua juga, ayah gitu loh. Nah, akhirnya ya udah kita pulang Manado, beliau intens ketemu. Nah di situ fase-fase kita dulu masih nyari jati diri kan, masih bergaul ke sana kemari, terus sekolah juga pun mikirnya gimana biayanya, jadi agak hopeless lah. Tapi kan si Papi Daniel ini kan, oh nggak apa-apa, nanti saya bantu. Jadi mulai dari situ kita mulai, oh oke, kita harus maju nih, kita harus semangat nih. Dari situ fase, akhirnya nggak lama Mami meninggal, sudah ada Papa Daniel. Jadi seperti Kayaknya Tuhan nggak itu putus gitu ya. Tuhan mempersiapkan. Iya, ya. Tuhan sudah persiapkan Tuhan gitu sudah ya. persiapkan. Jadi setelah itu sudah sekolah sampai lulus beliau yang support gitu. Itu, tapi kalau ngomongin soal Daniel Alexander itu sebetulnya agak gimana ya? Menurut saya itu gimana ya? Ini posisi Tuhan Yesus, ini dia di sini. Gitu. Masih kayak 11-12 gitu. Dia banyak membantu Iya, orang dia ya. banyak bantu orang. Ini Iya. saya kaget juga. Saya salah satunya. Nah iya ini itu teman-teman gue nih pertama kali ketemu sama Papa Daniel waktu itu, pas ketemu nggak ada gue nggak cerita apa-apa ke dia, tiba-tiba ditunjuk, Ando sini dulu sini. Iya kenapa om? Dipeluk, gue dipeluk bro, terus dia bilang gini,
maafin orang tua kamu ya nak. Iya. Ini siapa yang bisikin dia coba? Siapa yang bisikin? Nah maksudnya itu sering sih secara spiritual, secara gue juga nggak ngerti gitu. Tapi ya itu terjadi. Dan lu bersyukur sih di apa Iya. namanya dia bisa mementor gitu. Sampai sekarang juga lumayan intens ya. Iya, sama Papa Daniel. Jadi inspirasi buat Buat kita semua. dan Betul. ketika berkeluarga dalam kehidupan sehari-hari karena ada nilai dari value kehidupannya dia, ya sekarang kita coba juga untuk apa namanya mempraktekkan lah nilai-nilai yang kebaikan yang pernah dikasih ke kita dan keluarga. Nah itu sekarang Give it back to community gitu ya. kita Dibalikin bisa lagi. bantu orang, kita bantu orang. Bantu orang. Nah, itu yang berpengaruh sampai kita itu jadi pengacara karakter kita seperti ini gitu loh. Nah itu dia. Jadi Ini kalau- kan Ngana kan nggak ada figur nih. Iya. Iya kan? Sampai akhirnya membentuk karakter Ngana sampai kayak Ya gini itu karena figur dari Daniel Alexander. Daniel Alexander. Jadi ketika fase tidak ada orang tua, kemudian dipertemukan sama beliau, kemudian kita bisa sekolah, kemudian kan kuliah ini juga survive juga. Tapi nilai-nilai yang ditanamkan waktu ketemu kita waktu pas SMA, terus ketika kuliah bisa ketemu dan lihat figurnya beliau langsung. Nah, ketika menjadi pengacara, itulah menjadi apa namanya kayak refleksi gitu loh. Oh, gue dibantu sama orang, ya gue bisa begini karena ada bantuan dari orang lain. Jadi gue nggak bisa hidup egois gitu loh. Yes. Akhirnya gue belajar untuk bagaimana bisa nolong orang dengan profesi gue sebagai pengacara. Itu yang selalu dibilang sama Papa Daniel. Pay it forward. Pay it forward. Nah, jadi harus diterusin ke orang lain gitu ya. Jadi Kita kalau sudah dibantu. orang Manado yang ibaratnya sudah seperti begini, terus orang dulu kan waktu pas di Jahiliyah. Manado, orang bilang nggak mungkin orang mau begini kan? Oh iya. Iya. Iya kan, terus tiba-tiba Karena nggak pernah kepikiran nggak ya bakal pernah kayak gini. kepikiran kan, terus orang bisa datang merantau ke Jakarta. Nah ini menurut kita ya semua itu anugerah Tuhan lah, Melalui dia ya. melalui Daniel Alexander. Jadi sekarang belajar supaya kita itu tidak boleh egois, terus kalau bertemu orang apa yang bisa kita bantu ya kita bantu gitu. Jadi itulah sebenarnya esensi dari sebuah kehidupan kan, Betul, nilai betul, dari betul. sebuah kehidupan. Bahwa ketika kita bisa bantu orang, kita bantu, kita tanpa harus melihat latar belakangnya, belakang, terus dia siapa, kita Iya. tidak boleh seperti itu. Nah itu dia sih. Jadi maksudnya kayak, jadi dari dulu sebenarnya Ngana nggak kepikiran gitu ya untuk bisa punya cita-cita nggak sih dulu waktu kecil? Oh tapi dari SMA itu sudah tahu, SMP malah sudah tahu pengen jadi pengacara. Ah kenapa sampai kepikiran kayak gitu? Karena kalau lihat orang kan waktu di Papua, lihat orang Papua gitu teman-teman dibully, itu ada hati kecil kayak ini nggak adil Kasian nih, juga ya. kasihan. Dan juga pun sama seperti di SMA, kalau ada teman yang apa namanya dibully atau teman yang kerjain, nah itu kita tuh selalu jadi orang pertama yang muncul gitu kan. Jadi sok jagoan dulu. Oh, iya. Orang Manado bilang bekalai, baku pukul kan. Nah, disitulah insting itu terbangun. Jadi pas kuliah akhirnya caranya membela orang ya jadi pengacara gitu. Jadi pengacara. Oh, jadi dari kecil gitu Ngana sudah artinya udah udah tahu bahwa sebetulnya dari SMP remaja itu artinya udah tahu bahwa kita punya passion untuk nolong orang gitu ya. Nolong orang, untuk belain Membantu orang. Terus pas kuliah, pas SMA tuh, pengen jadi pengacara. Kelihatannya keren, belain orang kan. Pas kuliah ya udah fokus aja. Ya tidak mudah kan, bayangkan dulu orang sama-sama di BG kan. Itu kan betul-betul effort proses ya. Harus bangun pagi, kadang-kadang lihat ini. Doa pagi. Cerita ini mau berangkat ini motor siapa yang mau kita pinjam, karena kalau mau naik angkot kan Iya, muter tuh kan. Iya. Tapi itulah pengorbanan lah. Kita naik angkot, naik bus sampai di kampus belajar. Kemudian keluar dari BG kan ngekos. Sebelum di BG kan dulu tinggal di kampus di Atma. Atma, tinggal di kampus. Tinggal di kampus. Jadi mentor RT sono apa gimana? Wah, sudah jadi RT, udah jadi penguasa. sebelum RT yang ini udah jadi RT dia dulu di sana di Atma Jaya ya. Atma Jaya. Karena kenapa tinggal di kampus? Karena Kenapa? menghemat biaya kan. Hemat dia. Hemat biaya. Jadi di kampus, jadi ceritanya lucu dong. Kalau kita pengen tidur yang ada AC, kita kemana? Ke ATM. Kata. Astaga. Mau sleeping Tidur di bag. ATM.
bawa sleeping bag, bawa matras kan. Gelar depan ATM, kita tidur di ATM. Nanti pagi-pagi satpam datang tuh. Jam-jam 5:30, bangun. Jam 6 bangun. Baru pindah ke dalam. Ya seperti itu. Astaga. Terus kalau di kampus, teman-teman, ini kisah nyata, teman-teman kalau mau makan kita tunggu ini siapa yang makan. Wah ini makannya kayaknya lumayan enak. Bagi dong. Jadi teman lagi makan kita sharing kan dulu kayak gitu kan. Oh iya, sharing. Sharing. Kita di BG kan dulu ya, apa Yes. yang kita nggak sharing? Iya. Semuanya sharing, iya. Mau dapat apa, 1 biji bagi berapa tuh? Bagi berapa? Ya itulah kebersamaan. Jadi juga pun kita belajar supaya hidup tidak egois kan. Bahwa Iya. teman-teman yang ikut bantu, ikut bareng-bareng. Ya itu membuat membentuk karakter kita sebenarnya. Endak ketuk udah masalah yang Leon Tato banyak bantu. Motornya dibawa sama Leo. Dan ngana keterlaluan. Ngana. Ini jokes internal ini, Bay. Motor 1 bulan hilang. Tadi kita udah lewat. Dia taruh ternyata di Kuningan sini. Dia lupa parkir di mana 1 bulan loh. Tapi itulah maksudnya lika-likunya ya kita sebagai ya kita bertemu dengan berbagai macam jenis manusia, Iya. ya kan? Nah, di situ kita juga sadar bahwa kita sama-sama ditolong. Betul. Nah, artinya ini enggak ada alasan untuk Bro Roni sendiri untuk nggak tolong orang karena Betul. Ngana sendiri juga kan Ya, banyak dibantu. akhirnya Nah, kan itu dia. teman-teman bisa lihat bagaimana kayak contoh kita megang kasus gitu loh. Terakhir Eliezer. kan kasus Baradae. Disitulah sebenarnya kita melihat bagaimana kita tuh all out ya. Makanya. Kita kasih yang nih, Ron. maksimal. Sorry nih Ron, Ngana kan waktu itu belum terlalu ini ya, masih ya mau dibilang baru juga nggak baru-baru banget gitu. Ya dulu kan pegang Pak Ahok. Pak Ahok dulu kan, pegang, mana dulu pegang. pengacara Pak Ahok, tapi dulu kan bukan ketua tim. Iya. Tapi di kasus Eliezer ini kan kita koordinator, kita ketua tim. Jadi kita harus nge-rank semuanya gitu. Nah, artinya begini yang Ngana lawan itu Giant, Bro. Ngana Daud dia gue lihat, Bro. Ya. Hah, itu Posisi- itu pernah ada perasaan kayak, wah gila nih. Gue kalau kalah habis nih kena. Iya, Apa gimana? ya manusiawi Sorry, lah. sorry, Dok. Bro, agak sini, Bro. Manusiawi, Dok. Ya manusiawi Tapi kalau apa yang membuat Ngana kuat waktu itu? manusiawi lah. Kita takut ya posisinya kan situasi situasi semua orang takutan juga kan situasi, Iya, karena tidak mudah, tidak gampang lah. Pernah dapat ancaman nggak sih? Ya telepon ada lah, Dok. Tapi buat kita Sedap sih. buat kita apa ya, kalau kita jalan di jalan yang kita yakini itu benar, nggak usah khawatir gitu. Pasti ada yang tolong ya. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti tolong. Itulah prinsipnya kan. Dan kita kan pembelaan secara profesional. Kan ini profesi. Profesi kita sebagai pengacara yang kita tahu secara kode etik kita tahu dan secara pembelaan kita tahu. Ya kita prinsipnya adalah kok kita kerja profesional aja gitu loh. Dan mengenai hal-hal yang lainnya publik bisa lihat dengan sendirinya kan waktu persidangan bagaimana kita melakukan pembelaan. Terus kedua bagaimana exposure media yang sangat tinggi. Kan kita juga nggak menyangka, Dok. Unit media sangat Sampai luar negeri, menjadi cuy. perhatian semuanya. Iya, media Iya kan? internasional Media juga. internasionalnya kemudian orang semuanya fokus Iya. ngawal kasus ini. Kan kita nggak pernah nyangka. Tapi buat kita adalah yang paling penting adalah sisi bagaimana kita bisa nolong Eliezer. Yes. Karena kita merasa bahwa dia orang kecil dan dia dikorbankan, dan kita nggak mau tidak adanya keadilan untuk dia gitu kan. Itu yang kita perjuangin bersama teman-teman. Berarti ini salah satu alasan kenapa Ngana tuh mau bantuin orang, terutama orang yang di bawah. Oh gitu. iya. Banyak kasus seperti ini, Dok, di kantor ini kan kita kasus-kasus pro bono kan jalan terus juga gitu. Dan kita selalu atur. Jadi ini kasus pro bono selalu ada di kantor supaya melatih kita dan teman-teman supaya tetap integritas, down to earth. Down to earth. Karena kita lihat masih banyak orang juga yang tidak mampu gitu loh. Iya. Kita banyak belajar lah. Nah itu dia, makanya Ron, ini banyak nih, sorry nih ya, teman-teman yang mungkin kena kasus gitu tapi nggak punya duit. Akhirnya mereka kalau bilang, sewa pengacara aja, aduh mau bayar berapa? Iya, Belum itu. lagi kalau brandingnya mereka gitu kan, tampil udah dengan segala glamor gitu, segala macam Iya, ya kan? kita- Itu agak-agak sulit juga orang untuk reach kan, untuk Betul. jangkau. Dan kita selalu sampaikan kepada teman-teman di komunitas pengacara bahwa kan kita ini beruntung jadi pengacara di ibu kota.
di kota besar. Tapi masih banyak tuh pengacara-pengacara yang di pelosok-pelosok di daerah yang mereka hidupnya berkecukupan juga. Jadi value dari seorang pengacara itu adalah profesi yang mulia yang membantu orang yang tidak mampu. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi pengacara itu bukan hanya cerita dia hidup naik mobil mewah, dia party, dia pakai jas yang mahal, dia pakai cincin. Bacan bro, bacan. Ya mungkin ini style orang beda-beda ya. Tapi buat kita bukan hal seperti itu, karena tujuan kita jadi pengacara bukan untuk menjadi kaya gitu. Tujuan kita menjadi pengacara adalah untuk membantu orang. Karena profesi pengacara adalah profesi yang mulia, officium nobile, gitu loh. Itulah tujuan. Kalaupun kaya bonus lah ya. Kaya itu kan mengalir saja. Ketika lu bagus, promosi akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat bahwa kita tetap harus bantu orang kecil juga. That's not the goals gitu ya. Iya, jadi masalah apa namanya promosi yang lainnya itu kan akan datang dengan sendirinya. Buat kita begitu. Tapi Dan pesan buat teman-teman yang mau jadi pengacara bahwa jangan kalian mau jadi pengacara untuk mengejar kehidupan gitu atau memperbaiki hidup gitu loh. Bahwa kalian mau jadi pengacara adalah kalian mau bantu orang gitu. Itu paling penting. Membantu orang-orang yang tidak mampu, membantu orang-orang kecil untuk mendapatkan akses keadilan. Kalau kita tahu kan sekarang kan susah ketika berhadapan dengan hukum. Orang yang tidak mengerti kan kasihan, Dok. Iya. Kadang-kadang mohon maaf, ada oknum-oknum yang mereka memanfaatkan situasi, orang karena dia tahu nih orang tidak mengerti hukum, terus melakukan penangkapan tanpa prosedur, menyita alat bukti tanpa prosedur, kan harus kan sesuai sudah diatur dalam KUHP bahwa penangkapan, penyitaan itu kan semua sudah diatur. Nah, itulah yang menurut saya teman-teman masih perlu mendampingi banyak orang untuk mengerti soal hukum dan itu menjadi PR kita bersama. Untuk mengadvokasi begitu, mengedukasi juga masyarakat terutama anak-anak muda begitu agar paham hukum, melek hukum begitu ya. Dan juga tuh kita kasih tahu kepada orang-orang yang mentalnya oknum-oknum ini supaya jangan main-main loh. Ini sudah diatur dalam hukum loh. Kalian tidak boleh semena-mena gitu loh. Ada hak orang juga di situ. Supaya penegak hukum juga pun mereka hormat terhadap undang-undang, mereka hormat juga terhadap hukum. Nah, ini sebenarnya kan sama-sama saling apa namanya? Saling memperkuat, saling mengingatkan bahwa ada prosedur hukum yang harus dijalankan supaya jangan sampai melanggar hukum. Betul. Gitu. Nah, tapi pernah nggak sih kayak ngadepin atau pegang satu kasus gitu ya? Tapi kasus ini Ngana tahu bahwa dia ini salah gitu ya. Nah, yang Ngana bela apa kira-kira? Contohnya seperti Eliezer. Dia mengaku dia salah, tapi dia mengaku dia bersalah dan dia mau bertobat. Itu buat gue itu paling penting itu. Dia udah salah, second chance gitu dia ya. Bertobat. Ada kesempatan kedua. Dia minta kesempatan yang kedua gitu loh untuk memperbaiki hidup. Nah, buat kita itu disitulah kita sebagai pengacara. Dia salah, dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dia. Tetapi sisi yang lain dia harus diberikan kesempatan juga untuk membela diri. Dan itulah bagaimana kita pengacara tampil membela klien. Gitu. Makanya tetap dibui lah ya. Tetap masuk penjara gitu. Tetap harus ada pertanggungjawabannya. Tetapi kalau orang tidak salah terus dicari-carikan kesalahannya, terus dibuat-buat, menurut kita itu nggak fair. Itu nggak adil gitu. Makanya kita harus bela gitu sebagai pengacara. Dan ini masih jadi PR kita bersama Dok di Indonesia ya, masalah penegakan hukum dan harapannya kan ke depannya itu hukum tuh benar-benar jadi panglima dalam kehidupan kita semuanya. Adil lah ya. Adil tanpa pandang bulu. Nah, makanya dia tutup mata nih teman-teman, ya kan? Kalian pernah lihat kayak gini? Ya, makanya dia kan tutup mata tuh. Dan memang harus adil gitu, tanpa pandang bulu. Ada pedangnya juga di sini nih. Iya. Jadi keadilan itu milik semua orang, tidak hanya milik orang yang punya duit aja. Yang berkuasa. Dan yang berkuasa gitu. Oh, jadi ini mungkin salah satu alasan juga Ngana akhirnya memilih untuk maju gitu di DPR RI gitu. Iya, jadi pertanyaan kan teman-teman. Jadi pengacara kan sudah bisa bela orang, bisa bantu orang. Kenapa, kenapa mesti terjun ke politik praktis? Hah. Jadi memang di politik ini, Dok, kita udah
suka itu dari kuliah. Kuliah. Jadi Oke, menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sejak kuliah. oke. Oh. Karena apa? Mau belajar Merah, organisasi. merah keras Oh, ya. merah keras. Merah keras ini teman-teman. Jadi berorganisasi, melatih skill, belajar juga tentang ideologi Pancasila, Iya. terus berinteraksi dengan orang. Kan orang ini kan dari kampung, jadi bagaimana supaya percaya diri kan Iya. harus ikut organisasi juga salah satunya. Jadi ketika kita ikut organisasi PDI Perjuangan, tapi sisi yang lainnya kita sebagai pengacara profesional. Hmm. 2016 jadi tim hukum Ahok Jarot. Iya. Kemudian Itu timnya menjadi sama Jerry juga kan? Barengan. Iya, Tapi waktu bukan itu tim hukumnya dia, bukan. Jerry Cuma waktu dia- itu wakil sekretaris kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Kalau nggak salah Jerry Sambuaga. Terus setelah itu ada kasus Pak Ahok, kita jadi pengacaranya juga, Dok. Hmm. Jadi pengacaranya di tim sidangnya. Hmm. Dari sejak situ kita putuskan, oke, kita mau serius di politik. Hmm. Karena kita lihat bagaimana kasus waktu itu ada figur seorang pemimpin yang bagus. Iya. Iya, Sayang sayang banget. sekali kan. Ah. Kita tahu situasinya. Ya saya nggak perlu cerita, tapi teman-teman Semuanya udah pada tahu lah. Udah pada tahu. Di situ akhirnya gue terpanggil, oke, gue masuk di politik lah. Gue lebih serius lagi. Akhirnya jadi ketua Banteng Muda Indonesia bidang hukum. Hmm. 2019 gue diminta maju juga untuk Banten 2, Serang Cilegon. Oh, tapi waktu itu belum Belum dapat. dapat. Gak apa-apa lah ya. Peringkat ketiga belajar banyak. Tapi yang menariknya, Dok, kita itu di Banten kita belajar banyak juga. Sisi kemanusiaan gitu loh. Apa yang dilihat di sana waktu itu? Ketika kita bisa bantu advokasi warga untuk mendapatkan air. Oh. Mereka bisa panen, Oh. mereka bisa makan, mereka bisa sekolahin anak. Itu buat kita ada kepuasan tersendiri tuh, Dok. Hmm. Terus kita bantu juga advokasi buruh, kita bantu advokasi nelayan. Itu sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai duit Nggak sebetulnya. bisa ya? dibayar pakai duit dan buat kita proses elektoral ini sedang berjalan, tetapi ada yang lebih penting lagi adalah sisi kemanusiaannya. Itu Itu paling atas. esensinya ya. Ya. Jadi ketika kita diberikan kesempatan, kita bisa ketemu sama masyarakat, kita bisa bantu, kita bisa advokasi, kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Itu ada kepuasan tersendiri dan itu yang kita sampaikan bahwa ada sisi kemanusiaan yang kita dapati dalam proses elektoral ini. Kemudian 2019 selesai, kita nggak dapet, kita dijadiin wakil ketua DPD PD Perjuangan DKI Jakarta bidang hukum. Ya. Nggak nyangka juga kemarin Kemarin barusan wakil dimajuin direktur lagi jadi TPN ya. oh iya Wakil direktur terus ditunjuk jadi wakil direktur hukum dan HAM tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. TPN. Oke. TPN Ganjar Mahfud. Iya. Nah, itu bisa sampai situ artinya begini, maksudnya yang percaya banget dengan Ana bisa sampai di situ siapa? Mungkin dari segi politik, tokoh-tokoh politik yang memang percaya Ana punya kapasitas sampai Ya, mereka ajak kita lihat lu bahwa bisa nih. kan di PDI Perjuangan kita diberikan ruang untuk Hmm. berkompetisi secara sehat gitu loh. Ketika memang kita bekerja, kita nunjukin kapasitas kita, kita totalitas, menurut gue ya itu promosi akan datang loh. Dan pimpinan-pimpinan di PDI Perjuangan mereka melihat itu gitu. Dan akhirnya mereka juga ngelihat bahwa oh ini lumayan nih, oke nih ya. Ada value-nya gitu Ada ya. value-nya. Ya, baik. Nah, ini jadi artinya bro, kalau Bro Roni ini berarti lu maju, maksudnya ini apa yang diperjuangkan? Tentunya tentang keadilan gitu ya. Betul, Dok, bahwa yang masih jadi PR kita bersama ini kan soal hukum. Kalau Prof. Mahfud MD sampaikan, apabila kita hormat terhadap hukum, maka setengah dari masalah bangsa ini bisa terselesaikan. Oke. Jadi masalah bangsa ini adalah soal hukum. Hukumnya apa? Pertama, soal korupsi. Bagaimana korupsi ini menjadi akar permasalahan di bangsa ini. Ini berkaitan juga dengan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang, Dok, orang itu saking susahnya mereka ngakalin bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup apa dengan pinjol ilegal. Pinjol. Aduh, semua kena tuh dari guru sampai hamba Tuhan kena. Iya, dan itu akar permasalahannya apa? Karena soal kesejahteraan. Kesejahteraan. Yes. Yes, soal ekonomi. Jadi ketika mereka sudah mentok mau dapat duit dari mana, akhirnya mereka ambil jalan pintas, yaitu lewat pinjol ilegal. Ini saling berkaitan. Kenapa? Karena harusnya kan mereka hak kesejahteraan itu kan harusnya diatur oleh pemerintah, diberikan oleh pemerintah. Tapi hak rakyat kecil itu kan dikorupsi.
Nah ini terkait juga dengan masalah hukum, Dok. Karena orang tidak hormat terhadap hukum, gitu loh. Jadi hukum ini menjadi PR bersama. Dan kalau kita udah keliling ke Taiwan, ke Hong Kong, karena dapil kan luar negeri juga. Iya, DKI 2 ini DKI Jakarta 2, Selatan, iya. Jakarta Pusat, luar negeri. Ketika kita di Hong Kong, kita dampingi salah satu TKI, dia diputus sepihak oleh majikannya, akhirnya dinuntut ke pengadilan dan kita dampingi di persidangan. Waktu dampingi sistemnya bagus sekali, Dok. Jadi hakim tunggal, hakim tanya, kenapa kamu alasannya putusin ini pekerja kamu ke majikannya? Alasannya gini gitu. Tanya ke yang pekerjanya, kenapa kamu di ini? Terus dicek alat bukti, ditanya sama hakim, CCTV-nya ada nggak? Kalau nih kan majikannya bilang, wah ini anak ini Bermasalah. ada masalah karena ada Nyolong perbuatan ada perbuatan yang menurut dia nggak etis gitu loh. Oke. Kan majikannya tanya, kalau seperti itu kejadiannya di mana? Itu kejadiannya di ruang tamu. Ada CCTV. Mana CCTV-nya? Dibilang CCTV-nya rusak. Nah, hakim akhirnya curiga kan? Nah, ini Hakim repot curiga, nih. iya, Kalau langsung hakim bilang, udah kamu harus tetap bayar haknya dia gitu. Kalau kamu tidak bayar, majikan tidak bayar, kamu bisa masuk penjara, dipidana. Dan itu prosesnya, Dok, 1 hari. Oh, Selesai. kalau di sini bisa Berbulan-bulan. berbulan-bulan. Orang teman-teman. ngejar haknya dia hanya seberapa sih, Dok? Terus harus iya. berbulan-bulan udah keluar biaya. Dan ini keluar biaya, udah buang waktu. Macem-macem lagi biayanya, mau tebar sana tebar sini kan. Ya. Sementara ini juga ya bukan orang kaya juga gitu. Nah, jadi ini yang Ngana sedang perjuangkan, bahwa Ya. hak-haknya orang wong cilik nih harus diperjuangkan Harus seperti itu ya. diperjuangkan kan, kalau nanti di DPR itu kan ada fungsi kita menyusun undang-undang, revisi undang-undang, ada pengawasan, ada budgeting. Kalau pengawasan kan sesama mitra, tentunya ada hal-hal yang tidak baik, itu tentunya kita bisa tegur. Terus kalau masalah undang-undang, kita menyusun undang-undang yang pro terhadap orang-orang kecil juga itu kan. Yes. Jadi ini supaya semuanya seimbang gitu, Dok. Top, mantap. Ron, ini kayaknya kita sudah mau tiba di akhir, di penghujung acara. Kita mau tanya dulu nih, soalnya ini banyak juga teman-teman Ron yang di luar sana mungkin yang lagi nonton, anak-anak muda khususnya gitu, yang mereka mulai nyerah sama mimpi mereka. Kayak misalnya mungkin karena dulu kan sempat kan dari SMP gitu, dari kecil SMP udah kepikiran untuk menjadi pengacara, kepikiran intinya untuk bantu orang. Nah ini banyak orang juga di luar sana yang punya mimpi yang sama, tapi kesini-kesininya luntur. Nah sementara anak kan udah lewatin, mulai dari nggak punya duit, nggak punya orang tua pertama ya kan, nggak punya duit, tapi sampai akhirnya terwujud mimpinya jadi pengacara dan bantu orang. Nah, apa pesan yang bisa Bro Roni bagiin buat teman-teman semua nih yang lagi nonton yang mungkin sudah kehilangan pengharapan gitu, udah mulai luntur gitu tentang mimpi-mimpi mereka apa? Buat teman-teman, kuncinya cuma satu, jangan menyerah. Nah, Harus punya jiwa fight gitu loh, fighting spirit. Yes. Dan yang kedua adalah tekun, terus semangat yang tadi disampaikan, dan juga pun ini, kalau kita bagus, promosi itu akan datang dengan sendirinya. Yes. Dan satu lagi, kalau orang Manado bilang harus bakuat, ngotot. Harus ngotot ya, atau nggak harus agak nyolot. Iya kan? Kerja keras dengan mimpinya gitu ya. Kerja keras dan mimpinya. Dan buat teman-teman, yang paling penting adalah tetap berdoa ya. Berdoa, minta tolong sama Tuhan, juga pun nanti Tuhan yang akan membukakan jalan-jalan tersebut. Yes. Kita tidak bisa seperti ini kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Jadi wajib untuk pay it forward. Pay it forward. Tidak boleh nahan buat diri sendiri. Ya, kita harus salurkan. Ibaratnya gini, Dok. Kalau got itu kan mampet, jadinya kan jorok ya. Iya, melebar kemana-mana gitu. Jorok gitu. Karena Banjir. mampet gitu. Iya. Berhenti. Tapi kalau lihat sungai itu, ini filosofinya sungai itu, kita lihat bersih, jernih, karena mata airnya kemana-mana. Wih, sedap. Mata airnya kemana-mana, dia membagi saluran-saluran itu, dan itu prinsip yang gue pegang. Kalau berkat Tuhan jangan dimampet-mampetin. Jangan dimampet-mampetin, jadinya nanti busuk. Nanti busuk, rusak, bawa wabah gitu, nyusahin orang lain justru. Siap-siap Bro Roni. Thank you banget buat waktunya. Thank you banget, Dok. Sukses, semangat, salam sukses tua, buat semuanya. salam anak-anak. Bini dan anak ya kan, Sehat-sehat. masih kecil-kecil lagi. Iya. Nggak ada juga Fuad. Ini sahabat ini, Ando ini, maju terus. Sama-sama. Kita tunggu nanti. Jadi Satu Ganjar? Ganjar Mahfud. Atau Prabowo? Ganjar Mahfud. Atau Jokowi? Tak dulu ya. Nggak. Karena kita orang yang backgroundnya dari
sarjana hukum, ini kan capresnya sarjana hukum, cawapresnya sarjana hukum. Jadi pilih anak hukum. Pilih anak hukum supaya kedepannya hukumnya benar. Thank you. Oke teman-teman, sampai jumpa di Merayakan Hidup berikutnya. See ya, God bless you. God bless. Come on. This is just a one take. Okay. Life is just a one take. Okay. Kita rayakan. Okay. Merayakan hidup. Thank you for watching. See ya.